Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kita ketemu lagi nih dengan Om. Kali ini Om mau bahas tongsis yang Om punya, yang biasa Om pakai untuk bikin vlog. Kebetulan ada 4 yang paling sering dipakai. Nah, Om mau cerita kenapa Om beli 4 tongsis ini dan penggunaannya untuk apa aja gitu. Nah, sebenarnya sih semua sama ya. Om paling banyak tuh kalau nggak bikin vlog, bikin video pakai kamera action cam ya. Kalau nggak pakai 360, pakai action cam seperti ini. Tuh. Nah, dulu waktu pertama kali ngevlog, Om tuh punya ini, cuman satu, yang ini MT8 kalau nggak salah ya, Om kurang inget juga nih modelnya. Ini dulu beli sekitar 85.000 kalau nggak salah, 80 ribuan lah ya. Nah, Om beli ini karena ini simple, bisa dimasukin tas, nggak ribet, nggak gede posisinya, bentukannya. Nah, ini bisa ditarik begini, paling panjang cuman segini. Tuh, ini tripod, di bawahnya ada tripod kecil, bisa dipakai begini berdiri. Nanti di atasnya dikasih action cam. Nah, jadi bisa buat dipakai kalau mau ngerekam, kita taruh gitu ya, misalnya di satu tempat, nanti kita bikin video atau seperti ini, atau kalau lagi dipegang seperti ini. Jadi Om megangnya seperti ini. Nah, buat bikin video ya seperti ini. Jadi dia kalau kita megang action cam seperti ini kan rada ini ya, susah gitu. Tapi kalau ada pegangannya kan enak di bawah. Nah, Om biasanya bikin vlog seperti ini. Nah, kelemahannya ini pendeknya bisa dipanjangkan paling cuma sekitar berapa puluh senti ya, ini 30 sentian lah. Tuh. Total ya sekitar seginian panjangnya. Nggak bisa lebih panjang lagi tuh. Tapi ini keunggulannya ringkes. Kalau mau pakai yang seperti ini, bisa dimasukin tas atau tas kecil, tas pinggang tuh. Nah, terus nggak lama Om beli yang rada gedean, Ulanzi juga, sama tadi kan Ulanzi, ini Ulanzi juga, cuman tipenya MT16 kalau nggak salah. Nah iya benar, MT16, di sini ada ditulis. Nah, ini keunggulannya dari yang MT8 itu lebih panjang. Nah, selain itu tripodnya lebih kokoh karena ini lebih panjang. Nah, bisa ditaruh seperti ini. Lebih tinggi ya ininya. Selain itu dia lebih keker. Tuh, lihat rebuildnya juga beda ya dibandingin sama MT8. Buildnya juga lebih keker. Selain itu ada tambahannya, dia punya Kotsu. Kalau kita mau tambahin, misalnya mau naruh mic atau mau naruh LED kecil di sampingnya, tuh, buildnya lebih kokoh. Ini jepitannya juga lebih kuat. Tuh. Nah, udah gitu dia punya semacam kayak skrup gitu buat ngencengin. Jadi kalau yang ini kita harus putar manual, tuh, si tongsisnya ikut muter. Kalau ini bawahnya aja kita putar. Nah, kenceng. Seperti itu. Sama, ini juga megangnya seperti ini. Keunggulannya lebih besar aja, jadi lebih kokoh dan lebih panjang. Tuh. Dan kalau misalnya ditaruh di tempat di bawah gitu, itu lebih bisa ajak, nahan goyang dibandingkan sama yang kecil ini. Ini karena kakinya cuma segini, perbandingannya ya. Tuh. Kalau ini bisa buat naruh kamera DSLR misalnya. Kalau ini mungkin cuman handphone atau action cam. Tapi kalau handphone pun kalau gede goyang, ngeri jatuh ya kalau ditaruh di permukaan datar.
Ini kekurangannya rada gede bentuknya. Kalau di tas mungkin bisa, tapi kalau di tas pinggang rada susah. Kalau dipaksain sih bisa, kalau kosong. Kalau penuh tempatnya ini makan tempat. Tuh. Cuma ya itu, kalau untuk kamera 360, kalau misalnya kita mau ngambil gambar sekitar, agak kurang karena panjangnya cuma segini. Tapi kalau buat cuma ngambil gambar yang nggak begitu tinggi bisa. Tuh. Nah. Terus setelah ini Om belinya justru yang GoPro, bukan GoPro nih ya, ini tempelan aja sih, tempelan GoPro, stiker GoPro, tapi ini aslinya Brica mereknya. Nah, oh ya, yang ini tadi belum Om sebutin, ini harganya waktu beli itu sekitar 140 ribuan berapa tahun yang lalu ya, 2022 kalau nggak salah. Sekarang Om lihat harganya udah 200-an kalau nggak salah nih, yang ini. Ini dulu beli 85, sekarang harganya udah 130-an. Kalau merek Ulanzi itu naik ya, cepet naiknya. Bagus buat investasi lah kalau suka koleksi barang Ulanzi. Nah, ini merek Brica, kalau nggak salah ya Brica. Ini kan cuma stiker aja. Nah, ini manjang, ini caranya diputar dulu baru dipanjangin. Nah, ini panjang banget ini. Ini bisa sampai total panjang 80 sampai 90 cm ya totalnya panjangnya. Nah, Om pakai ini biasanya buat kalau ngambil gambar yang tinggi pakai kamera 360 ya. Kalau yang kamera action cam biasa sih jarang tinggi-tinggi ya. Ini buat ngambil gambar sekitar biasanya pakai 360 gitu. Nah, kekurangannya ini keunggulannya ini murah ya, ini sekitar 60 ribuan. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh harganya segini-gini aja, nggak naik nggak turun. Om lihat dari zaman Om belum ngevlog sampai hari ini ya harganya segitu-gitu aja. Ini juga enteng, cuman makan tempat aja karena lebih panjang. Dan ini paling panjang di antara semua toko yang punya ya, tuh paling panjang. Tapi ini paling enteng, enak dibawa-bawanya juga, cuman makan tempat aja di tas. Tuh, ini rada susah. Jadi kalau yang suka buat tas kecil ini mungkin agak sedikit PR ya. Tuh. Nah, untuk yang ini nggak ada tripodnya ya. Kalau ini kan dua-duanya tripod. Jadi kalau beli ini, kalau misalnya mau diletakkan di satu tempat harus punya tripod nih. Misalnya tripod kecil atau yang rada gedean. Tapi Om punya yang ini, biasanya Om sambung kalau mau taruh di tempat datar begini. Ini rada tinggi nih karena posisi nggak dibukanya pun udah panjang. Jadi kalau mau ditaruh kamera posisinya lebih tinggi dibandingin posisi yang lain yang Om punya ya. Ini untuk yang Brica. Nah, yang terakhir Om beli justru yang ini, merek JT. Ini mungkin tiruannya punyanya Insta360 Invisible Stick kali ya. Mereknya JT, harusnya kan mereknya 360. Ini berat dari aluminium dibandingin yang lain ya. Kelebihannya itu diantara yang lain ini paling panjang, 1,2 panjangnya. Nah, tuh sampai kagak muat ya di kamera, mentok bosan. Nah, panjang banget, kelebihannya panjang banget. Jadi kalau buat bikin video di atas 360 ini bisa tinggi banget. Kenapa Om nggak beli yang 3 meter? Ini ada yang 3 meter, ini kan 1,2. Karena menurut Om kalau pakai 360 kalau terlalu tinggi pun gambar jadi ketinggian ya, terlalu tinggi. Makanya Om beli yang 1,2 meter. Selain itu yang paling utama Om beli ini karena ini muat di tas, di hardcase yang Om punya. Jadi kalau misalnya ini dimasukin ke sini pas, tutup, tinggal masukin tas. Ini di sini nanti dimasukin kamera atau ada wireless mic atau yang lain di sini. Tongkatnya di paling kanan gini.
enak kan bawa. Kalau ini kan bisa kegedean, cuman karena ada hot shoe-nya di sini. Tuh ada hot shoe-nya. Nah, kalau ini kan pas kecil, ringkes. Om alasan belinya itu selain ini lebih panjang di antara yang lain, karena bisa juga masuk di tempat yang udah Om punya ini. Merek Telesin. Nah, ini kekurangannya juga sama si tongkat yang Brika, dia nggak punya kaki. Jadi kalau mau bawa ini atau yang si Brika harus punya mini tripod, atau yang tripod yang panjang juga boleh, tergantung keperluan ya. Kalau yang ini kan kecil, bisa dipakai, bisa dibawa-bawanya juga mudah dan ringan. Nah seperti ini. Ini kalau misalnya dipanjangin sampai 1,2 kan ini bisa ngambil gambar juga di ketinggian 1,2. Jadi kita tinggal taruh aja di tengah sama kamera 360. Masa repot-repot ngambil gambar, nanti bisa ngambil gambar di keadaan sekitar. Nah kalau ini dipakai kertas ini tadi Om lupa ngasih lihat. Ini juga cocok, ukurannya pas sama ini. Tuh pas. Jadi kalau mau bawa ini ada tongsisnya, ini mini tripodnya, di sini ntar action camnya atau yang lain. Tuh, ini pas, emang udah diperhitungkan gitu. Jadi simple. Nah, kalau ditanya mana yang paling sering Om pakai, karena yang paling lama tuh yang ini ya, jadi yang ini paling sering Om pakai. Ini udah ngasilin banyak video, simple, bisa masuk di tas, enteng juga. Dan ini build quality-nya juga bagus ya. Ini udah kena air pantai, udah kena air laut. Ini karatan, tapi ya nggak rusak ya sampai sekarang. Karatan sih emang kena air laut. Tuh, sampai sekarang masih berfungsi normal. Tuh. Nah untuk kalian yang mau beli, kalau misalnya budget terbatas, mending langsung beli yang ini aja, karena ini selain paling panjang ya 1,2, ini juga ringkes begitu. Tapi harus disesuaikan juga ya konektor ujungnya. Ini Om belum cerita tadi. Jadi masing-masing tongsis tuh punya konektor masing-masing. Kalau yang 3 ini konektornya seperapat, skrup seperapat nih ya, skrup seperapat. Tuh, disesuaikan kalian mau makainya handphone atau action cam. Kalau action cam itu kan ada yang pakai skrup seperapat, ada yang pakai jepit. Nah kebetulan kalau punya Om, jepit masuk, skru juga masuk ya. Mungkin kalau yang lihat di video-video sebelumnya, punya Om udah lebih disesuaikan kayak seperti ini. Ini skrup seperapat masuk, jepit juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai yang skrup, tinggal putar. Nah kalau misalnya pun mau yang jepit seperti Brika ini, kita masukkan. Tuh sama ya, keduanya bisa. Tuh. Nah kalau misalnya, nah untuk kalian yang pakai handphone, saya contohin, kan bawahnya udah pasti ukuran seperapat ya. Nah ya seperti kan. Nah kalau ini bisa nih, tuh langsung, biasanya penjepitnya langsung masuk ke ukuran skrup seperapat. Tapi akan jadi PR lagi ketika dia ke tongsis yang model jepit gini, karena perlu adapter.
Nah, kurang lebih adapternya seperti ini. Jadi pakai adapter dulu. Baru dimasukin ke tongsis jepit. Jadi repot. Nah, jadi saran Om kalau kalian yang mau beli tongsis, lihat juga ujungnya itu seperti apa. Ujung dari tongsisnya, dia pakai sistem jepit apa skrup, nanti kalian sesuaikan. Kalian mau pakai handphone apa action cam buat rekamnya atau pakai DSLR. Nah, dilihat ujungnya. Kalau DSLR sih seprapat ya, biasanya skrup seprapat. Kalau action cam itu ada yang model jepit, kalau nggak salah si Wika ya. Terus ada beberapa yang model jepit gini. Kalau GoPro yang model GoPro 12 itu udah ada skrup, ada jepit juga. Kalau yang model lama kalau nggak salah masih jepit, rata-rata masih jepit. Nah, jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja yang alat rekamnya itu pakai dudukannya apa gitu. Untuk harga berbanding dengan kualitas, Om masih pegang yang ini sih, yang terbaru ya, si JT. Harga Om beli kemarin di ini JT ini sekitar 160-an. Om beli untuk ukuran panjang 1,2 meter. Lebih mahal ini. Kalau build quality memang ini lebih bagus, kuat. Enggak, ini apa ya, ada ball headnya lagi, bisa kanan kiri gitu. Kalau yang tadi kan si JT kan cuma lempeng aja ya. Kalau mau ditambahin ball head di atas dibelikan lagi. Tapi kalau ini kan udah ada ball headnya. Ini dua udah ada ball headnya. Cuman kalau yang ini gede banget tuh, kayak terong ya. Kalau ini si kecil cuman nggak bisa panjang. Jadi sesuaikan aja dengan budget kalian. Mau bikin videonya seperti apa di awal-awal, nanti disesuaikan aja. Tapi kalau untuk bikin vlog di luar aja sih kayaknya yang ini aja cukup, menurut Om. Ini cukup. Tapi kalau beli ini harus ditambahin, jangan lupa ditambahin mini tripod. Nah, kalau kalian nggak mau pusing-pusing, ini aja udah ada tripod, bisa dipanjangin dan ada ball headnya gitu. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan nanti di komen aja di di kolom komentar, ditanyakan aja. Kalau Om bisa jawab nanti Om jawab sih bisanya ya. Sekian aja video singkat dari Om kali ini. Kita lanjut di video-video lainnya. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Sehat-sehat selalu untuk kita semua. Salam.